Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya di sini Vicky Wijaya. Kali ini saya akan membahas pusaka dengan pamor Adeg Telu atau Tejo Kinurung. Pusaka Tejo Kinurung ini adalah menjadi pusaka salah satu buruan para kolektor maupun pejabat, karena dipercaya tuahnya bisa melanggengkan kekuasaan, ada unsur kewibawaan dan perlindungan. Pusaka dengan pamor Tejo Kinurung biasanya yang disukai adalah tangguh-tangguh HB atau PB, yaitu dengan besi-besi yang ulen seperti itu, licin. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih menyukai tangguh sepuh. Karena apa? Ya, dari kemantapan hati dan rasa itu, kalau saya secara pribadi lebih mantap pusaka yang tangguh sepuh. Meskipun di tangguh sepuh itu sudah sangat langka pamor keris dengan Tejo Kinurung yang sempurna. Nah, kita simak secara objektif dulu sebelum membahas tua dan filosofinya pamor Tejo Kinurung. Ini kemarin pusaka ini yang saya dapatkan di Mas Irfan, Rambi Puji, Jember. Kenapa saya ini bilang istimewa? Karena susunan pamor, wengkonnya, adegnya ini sangat rapi. Nah, untuk saudaraku juga harus hati-hati kalau membeli keris pamor Tejo Kinurung yang sepuh. Itu tidak ada bentuk pamor yang wengkonnya itu tegak lurus. Nah, ini kan pasti ada liut, terus ya ini belok, lurus lagi, belok, lurus lagi. Nah, ini juga seperti itu, belok lurus lagi. Kenapa ini sih kok belok? Kok tidak lurus seperti yang di tengah ini, shred seperti garis lurus? Kalau ini lurus, bisa dikatakan itu adalah keris baru. Kenapa kok saya berani mengatakan keris baru? Ketika wengkonnya itu ini lurus, shred, tidak ada ini seperti ini kan belok, belok. Kenapa kok saya katakan keris baru? Karena ini proses pembuatannya itu tempa. Jadi jangankan pamor Tejo Kinurung, pamor wengkon aja udah jadi buruan. Banyak yang mencari, karena pamor wengkon itu adalah salah satu, ini berdasarkan ini ya, GBPH Yudaningrat. Ketika syarat menjadi empu itu harus bisa membuat pamor wengkon sekaligus bisa mengisi kodamnya. Ini saya ambil kata-katanya dari Facebook grup Ganja Wulung ya. Syarat menjadi empu itu membuat pamor wengkon aja udah sulit. Kenapa kok bisa sulit padahal pamornya sederhana, cuma di tepian seperti ini? Karena apa? Ini proses tempanya. Nah ini saudaraku, ini proses tempanya. Ini pamor meluma loh wengkonnya ini. Ini berapa lapisan tempa. Kemarin sempat ada uji coba bersalin Gulo Klopo membuat Kiai dan Nyai Abiromo itu berdapur keris dan tombak berpamor wengkon. Eksperimennya itu ya bisa dikatakan mutakhir ya. Mutakhir itu ya bagus, membuat terap pamor seperti pusaka era nom-noman. Dia membuat kerisnya dapur Mundarang. Itu aja dibuat dengan susunan saton pamor, sapnya jumlahnya 17.280 lapisan. Dan saton pamor hitam untuk menutupi biar jadi wengkon itu 960 lapisan. Ya, itu bisa dibayangkan bagaimana proses tempanya membuat pamor wengkon aja seperti ini wengkon. Nah, ini wengkonnya. Ini pamor meluma wengkon ini. Dan juga yang paling sulit lagi, ini mendekati selorok, ini selorok. Makanya kebanyakan pamor wengkon itu ada yang nerjang landep. Nah, itu produk gagal. Ada yang putus sampai atas, itu putus wengkonnya. Kalau ini kan utuh sampai atas pun nutup, wengkonnya nutup. Dan tejonya atau adegnya ini sampai atas. Kadang ada adegnya itu yang belok ke sini, dijelaskan macam belok ke sini, ada yang belok ke sini, ada yang putus di sini nggak ada. Itu produk gagal. Dan pamor wengkon, kalau menurut sejarah yang lebih jauh lagi, itu kan menurut GBPH Yudaningrat, Gusti Yudo dalam Yudaningrat. Kalau menurut sejarah lagi ada cerita, siapa yang mau menjadi empu utama di keraton harus membuat pamor Tejo Kinurung secara sempurna. Ya,
Nah ini berarti ini tempat lipat, pamornya tempat lipat. Kalau lurus lah ini ada, maksudnya ada belok-belok gini loh, bukan seperti garis tegak lurus shoot gitulah, itu malah itu pasti kamar dikan seperti itu, karena berarti bukan tempa. Sedangkan untuk pembuatannya itu wah sampai berapa ribu lapisan itu ya, mengulet saton pamor dengan baja murni itu sudah ribuan lapis yang dibuat untuk membuat pamor wengkonnya saja. Dan yang sulit itu ini ada selorok, mendekati selorok. Ini kesulitannya melebihi pembuatan keris pamor belarak sineret, saudaraku. Sedangkan yang lurus, tegak lurus, ini pamor miring. Nah, banyak yang nggak tahu mungkin. Loh, kok bisa pamor miring? Coba amati seratnya. Ini ke atas, seret. Sedangkan kalau ini pamor melumah, wengkonnya pamor melumah dan adeknya ini pamor miring loh, saudara. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya sang empu. Kalau orang nggak paham, ya apa ya, menyepelekan pamor Tejo Kinurung. Tapi kalau orang paham keris pasti sudah paham, nggak mungkin nggak paham ya. Ini wengkonnya itu pamor melumah, sedangkan adeknya ini adalah pamor miring. Amati seratnya berbeda. Ini kan melumah tuh loh, ini melumah. Ini melumah, sedangkan adeknya adalah pamor miring. Makanya pamor Tejo Kinurung itu sangat diburu, dicari, dan nilai mas kawinnya itu juga sudah cukup tinggi. Itu dari segi objektivitas ya. Jadi selorok ini loh, ini selorok sama pamor melumahnya ini dekat, ini sudah sulit. Banyak empu yang gagal, membuat pamor wengkonnya saja itu gagal. Apalagi ditambah kalau Tejo Kinurung ada pamor adek yang pamor miring. Jadi kesulitannya sudah double. Ini tempaan, saudaraku. Nah, kalau yang zaman sekarang kamar dikan itu bisa membuat lurus karena bukan tempa, ada teknik las namanya, seret lurus. Jadi ini lurus, nggak ada belok-belok ini, lurus. Beda. Jadi Anda harus bedakan. Ini secara objektif dulu kita berbicara ya, materialnya. Yang kedua saya membahas gonjo di sini. Gonjo mungkin teman-teman udah paham, ini adalah gonjo Mas Kumambang ya. Seret seperti garis seperti ini, lapis numpuk muter mengelilingi gonjo yang ini atas ini. Gonjo Mas Kumambang itu dipercaya tuahnya baik untuk berhubungan dengan orang banyak atau mempermudah pergaulan ya. Gonjo Mas Kumambang. Sedangkan di sini kenapa saya katakan ini Tejo Kinurung bukan Tejo Kinurung biasa atau Tejo Kinurung yang sangat istimewa? Anda boleh bandingkan kualitasnya. Lihat di bawah gonjo inilah, ada bulat-bulat, biasanya disebut pamor sumber mas atau pamor wene. Nah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita buka buku catatan pusaka, kita cari referensi, ada nanti saya cantumkan. Jadi pamor yang terletak di bawah wuwungan gonjo atau di sisi luar bila yang masuk ke dalam warangkanya itu ya, di bawah gonjo ini yang dimaksud, yang berbentuknya seperti mata kayu berlapis-lapis, jumlahnya 4 atau 6 buah pusaran, itu disebut pamor sumber mas. Itu tergolong sangat baik dan banyak dicari orang karena dipercaya tuahnya mendatangkan rezeki. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun itu pemilik tidak akan kekurangan rezeki, seperti sumber mata air yang tidak pernah kering. Seperti itu tuahnya dipakem ya. Dan saya baru menemui kali ini, saudara, pamor Tejo Kinurung bawahnya gonjo sumber mas. Biasanya ya bawahnya sini ya pamor Mas Kumambang juga, kalau nggak gitu kendit. Umumnya seperti itu. Sedangkan ini ada 3 pamor dalam satu pusaka ya. Kita belajar objektifnya dulu dan filosofinya. Di sini ada sumber mas, ada Mas Kumambang. Pusaka ini juga ada tendek di gonjo dan taksi, itu tanda pusaka tangguh sepuh biasanya. Nah, ini lebih jelas ya, terlihat ya, saya tandai. Taksinya masih utuh, terawat. Ada Mas Kumambang untuk pergaulan dan ada Tejo Kinurung. Tejo Kinurung pasti ya teman-teman sudah banyak yang paham lah filosofinya apa. Jadi unsurnya itu ada kewibawaan, perlindungan, dan sebagai pengingat sang pemilik agar selalu tetap di jalan yang benar untuk mewujudkan cita-cita
ya seseorang itu harus berjalan di jalan yang benar. Yang tejo artinya sinar yang dikurungi atau sinar yang dilindungi. Tejo itu sinar. Sinar itu nur kalau kata orang Arab, nur. Atau secara filosofi Jawa, tejo, sinar, sinar hati nurani, nur yang ada di dalam hati. Itu harus tetap dijaga. Karena pada setiap kejadian kita akan ada dua pendapat, yang satu pendapat baik, yang satu pendapat yang kurang baik. Itu tergantung kita bagaimana menyikapinya untuk menyelesaikan suatu persoalan atau masalah ataupun kondisi tertentu yang kita disuruh untuk memilih. Jadi harus dijaga agar kita tetap selalu pada jalan yang baik, memilih ya keputusan yang baik agar selamat. Makanya Pak Amor Tejo Binurung ini sangat langka, yang bagus, yang seperti ini utuh lah, ini utuh sampai atas, utuh, dan garis lurusnya ini sampai ujung. Ada yang garis lurusnya putus di sini, ada garis lurusnya belok ke sini, itu udah produk gagal. Nah, ini utuh ini Tejo Binurungnya utuh. Ini original tempa. Kalau Tejo Binurungnya lurus, tegak lurus, rut, itu berarti ditanda tanya, karena yang sepuh tidak ada seperti itu, tidak ada. Yang nah ini pasti ada belok-beloknya seperti ini. Ini buat edukasi ya, pembelajarannya. Nah, kalau zaman sekarang buat Tejo Binurung pasti ininya lebih bagus, lebih rapi, karena pamornya itu bukan dari hasil proses tempa, beda dengan empu yang dulu itu beda. Hanya ini saya kategorikan pusaka Tejo Binurung yang istimewa, sulit dicari duanya, karena di bawahnya ini ada gonjo sumber emasnya dan besinya sangat sepuh, utuh, kondisi terawat ya, selorok tapennya jelas. Itu bisa Anda bandingkan, bisa Anda pelajari. Ini untuk edukasi. Nanti saya kasih di video untuk dasar-dasar saya bicara tadi itu, dasar-dasarnya. Jadi ngomong kita agak asal ngomong ngawur, karena ini edukasi dilihat orang banyak ya. Nah, kalau masalah tua tinggal buktikan seperti itu, karena ini kerisnya seputus dan ini pasti buatan empu utama, bukan produk gagal. Yang banyak beredar di pasaran itu Tejo Binurung produk gagal. Kalau Tejo Binurung harga 2 juta, 1 juta, tidak mungkin seperti ini kualitasnya ya, karena yang cari yang seperti ini sudah sulit, langka, biasanya di tangan kolektor, kalau kayak itu pengagem, dan memang nilainya mahal. Makanya keris ini hobi yang memerlukan sangat perjuangan, dengan butuh perjuangan, kebatinan yang siap, mental yang siap, dan materi seperti itu. Mungkin itu saudaraku yang bisa saya bahas kali ini untuk Pak Amor Tejo Binurung ya. Jadi itu untuk edukasi. Nanti saya akan cantumkan dasar-dasar landasan teorinya, kenapa pamor yang sangat terlihat sederhana seperti ini tetapi mas kawinnya tinggi, ternyata dari segi pembuatannya sangat sulit. Ini gabungan pamor melumah dengan pamor miring ya. Meskipun pamor belarak itu pamor miring, tapi kenapa kok pamor belarak tidak dijadikan uji utama untuk menjadi empu keraton? Kenapa pamor Tejo Binurung? Ya, kita pakai logika, berarti lebih sulit pembuatan pamor Tejo Binurung daripada pamor belarak. Itu saudaraku. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih saudaraku sudah menyimak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, rahayu, salam budaya.